Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pun Markatus Solihah dengan NIM 220104010056 dari lokal 22B. Di sini saya akan membawakan sebuah tugas, yaitu Middeltas Sejarah Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizky atau Hasanah SSM-SOS. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian, ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah, yang kedua setting sosial bangsa Arab sebelum Islam, yang ketiga konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah, yang keempat sejarah dakwah Rasulullah, yang kelima dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang keenam yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian, ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Di sini ada terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian, ruang lingkup sejarah dakwah, sekilas tentang sejarah dakwah dalam Al-Quran, serta kedudukan dan fungsi sejarah dakwah. Pertama ada pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah adalah pengetahuan tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan keadaan-keadaan kemanusiaan di masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Jika pengertian ini dihubungkan dengan Islam, maka kajian sejarah Islam adalah mempelajari peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan masyarakat Islam pada masa diturunkannya Islam, mulai pada masa Rasulullah sampai dengan keadaan Islam dewasa ini. Sedangkan dakwah secara etimologis lugatan berasal dari kata da'a yad'u, dakwatan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Dakwah dapat diartikan sebagai panggilan, seruan, dan ajakan. Jadi, dakwah Islam adalah kegiatan mengajak, menyeru, dan memanggil seseorang kepada Islam. Dapat didefinisikan juga dakwah sebagai kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan basirah untuk meniti jalan Allah dan istiqomah di jalannya, serta berjuang bersama meninggikan agama Allah SWT. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat Islam dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah dakwah itu digulirkan secara baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada ruang lingkup sejarah dakwah. Sejarah dakwah mencakup sejarah perjuangan dan aktivitas para dai atau pendakwah muslim dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Ruang lingkup sejarah dakwah meliputi berbagai periode dan tempat di seluruh dunia, mulai dari zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Selama sejarahnya, para dai yang mempraktikkan dakwah melakukan berbagai metode, seperti dakwah dengan cara berbicara, menulis, atau melakukan tindakan nyata. Mereka juga menyebarkan ajaran Islam melalui media dan peralatan komunikasi, seperti buku, majalah, radio, televisi, dan internet. Beberapa pendakwah terkenal dalam sejarah dakwah Islam antara lain Nabi Muhammad, Imam Bukhari, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Hamka, Zakir Naik, dan masih banyak lagi. Ruang lingkup sejarah dakwah mencakup juga perjuangan para dai dalam mengembangkan Islam di berbagai negara, seperti Arab Saudi, Mesir, Indonesia, Malaysia, India, dan negara-negara Eropa dan Amerika. Para dai muslim menjalankan dakwah dengan berbagai tantangan, seperti penganiayaan, penindasan, dan diskriminasi. Melalui dakwah, umat Islam terus-menerus berkembang dan memperkuat keyakinan mereka. Oleh karena itu, sejarah dakwah sangat penting untuk dipelajari sebagai catatan sejarah dan memperkaya pengetahuan tentang sejarah perkembangan Islam. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah berangkat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu yang pertama, peneliti menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamnya, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamnya, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam arti yang luas. Sebenarnya, pendapat tersebut tidak berlawanan kalau kita merujuk kepada salah satu dari dua makna Islam, yaitu makna umum dan makna khusus. Jika kata dakwah tidak dikaitkan dengan kata lain, maka sejarah dakwah yang dimaksud adalah umum, mencakup dakwah seluruh rasul, dan mulai sejak rasul pertama diutus untuk manusia. Apabila kata dakwah dihubungkan dengan kata Islamnya,
menjadi dakwah Islamiyah, maka yang dimaksud adalah sejarah dakwah yang dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi sejarah dakwah. Kedudukan dan fungsi sejarah dakwah di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Yang kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Yang ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Dan yang keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Kelima, untuk memupuk semangat perjuangan dai. Keenam, mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosio-kultural baru. Dan yang ketujuh, yang terakhir, untuk memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Selanjutnya ada sekilas tentang sejarah dakwah dalam Al-Quran. Sejarah dalam Al-Quran adalah sejarah yang mengungkap tentang siklus kehidupan dan sunatullah yang tidak pernah berubah. Al-Quran selalu mengungkap pertarungan antara hak dan batil, yang pada akhirnya kemenangan akan selalu berada pada pihak yang membela kebenaran. Al-Quran juga mengubah persepsi manusia tentang kemenangan yang lebih diartikan dengan kesuksesan meraih sesuatu yang dicita-citakan di dunia. Kemenangan menurut Al-Quran adalah kekuatan mempertahankan keistiqomahan dan ketegaran prinsip tauhid sampai ajal menjemput. Dalam Al-Quran banyak bercerita pada kita tentang tingkah pola umat manusia terdahulu yang akhirnya mendapat azab dari Allah. Jika Allah telah mendidik Nabi Muhammad dengan sejarah Nabi sebelumnya, maka penerus dakwah hari ini seterusnya lebih bersemangat untuk mengambil inspirasi dari dakwah mereka. Apalagi zaman kita yang telah penuh dengan kemungkaran, bid'ah, kerusakan akidah, dan berbagai penyakit lainnya. Masuk ke materi berikutnya yaitu ada setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Di sini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada keadaan sosial dan budaya bangsa Arab sebelum Islam, ada keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam, keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam, dan yang terakhir ada keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Pertama, keadaan sosial dan budaya bangsa Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu penduduk kota Hadari dan penduduk gurun Badui. Penduduk kota bertempat tinggal tetap. Mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah, pertanian, dan telah mengenal tata cara perdagangan. Bahkan, hubungan perdagangan mereka telah sampai ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki peradaban cukup tinggi. Sementara masyarakat Badui hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya guna mencari air dan padang rumput untuk binatang gembalaan mereka. Kondisi kehidupan Arab menjelang kelahiran Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik dan keagamaan masyarakat Arab saat itu. Hal ini disebabkan karena dalam waktu yang lama, masyarakat Arab tidak memiliki nabi, kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Pada saat itu, tingkat keberagaman mereka tidak berbeda jauh dengan masyarakat primitif. Sesungguhnya, sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, seperti sifat pemberani, ketahanan fisik yang prima, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri dan martabat, cinta kebebasan, setia terhadap suku dan pemimpin, pola kehidupan yang sederhana, ramah tamah, mahir dalam bersyair, dan sebagainya. Namun, sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut seakan-akan tidak ada artinya karena suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Secara garis besar, kehidupan sosial masyarakat Arab secara keseluruhan dan masyarakat kota Mekah secara khusus benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang tidak benar atau jahiliyah. Akhlak mereka sangat rendah, tidak memiliki sifat-sifat kemanusiaan dan sebagainya. Dalam situasi inilah agama Islam lahir di kota Mekah dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Secara singkat dapat disimpulkan keadaan sosial dan kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam diantaranya. Yang pertama, ada orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrikin, yaitu mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu suci. Yang kedua, kebiasaan mereka ialah membunuh anak laki-laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan. Yang ketiga, mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Dan yang keempat,
Mereka orang-orang yang suka berselisihan, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, sebab segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya. Pembahasan selanjutnya yaitu keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Perdagangan merupakan unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Makkah misalnya, karena letak geografisnya yang sangat strategis, maka ia menjadi tempat persinggahan para kafilah dagang yang datang dan pergi menuju pusat perniagaan. Mereka berdagang bukan saja dengan orang Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Kemajuan ini ditandai dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang mereka lakukan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada 200 tahun menjelang Islam lahir telah mengadakan transaksi dengan Hindia, Afrika, dan Persia. Komoditas ekspor Arab Selatan dan Yaman adalah dupa, kemenyan, kayu garu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, dan anggur. Sedangkan yang mereka impor dari Afrika adalah kayu, logam, budak dari Hindia adalah gading, sutra, pakaian, dan pedang dari Persia adalah intan. Data ini menunjukkan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian yang sangat penting sehingga kebijakan politik yang dilakukan memang dalam rangka mengamankan jalur perdagangan ini. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan perdagangan Arab sebelum Islam sebagaimana dikemukakan Burhan al-Din dahulu adalah sebagai berikut. 1. Kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. 2. Adanya anggapan bahwa pedagang merupakan profesi yang paling bergengsi. 3. Terjalinnya suku-suku ke dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal maupun regional antara pembesar Hijaz di satu pihak dengan penguasa Syam, Persia, dan Ethiopia di pihak lain. 4. Letak geografis Hijaz yang sangat strategis di Jazirah Arab. 5. Mundurnya perekonomian dua imperium besar, Byzantium dan Sasania, karena keduanya terlibat peperangan terus-menerus. 6. Jatuhnya Arab Selatan dan Yaman secara politis ke tangan orang Ethiopia pada tahun 535 Masehi dan kemudian ke tangan Persia pada tahun 257 Masehi. 7. Dibangunnya pasar lokal dan pasar musiman di Hijaz seperti Ukas, Majena, Zu al-Majaz, Pasar Bani Kainuna, Jumat al-Jandal, Yamamah, dan Pasar Wahar. 8. Terblokadenya lalu lintas perdagangan Byzantium di utara Hijaz dan Laut Merah. Di sisi lain, Mekah di mana terdapat Ka'bah yang pada waktu itu sebagai pusat kegiatan agama telah menjadi jalur perdagangan internasional. Hal ini diuntungkan oleh posisinya yang sangat strategis karena terletak di persimpangan jalan yang menghubungkan jalur perdagangan dan jaringan bisnis dari Yaman ke Syria, dari Abyssinia ke Irak. Pada mulanya, Mekah didirikan sebagai pusat perdagangan lokal di samping juga pusat kegiatan agama. Karena Mekah merupakan tempat suci, maka para pengunjung merasa terjamin keamanan jiwanya dan mereka harus menghentikan segala permusuhan selama masih berada di daerah tersebut. Untuk menjamin keamanan dalam perjalanan suatu sistem keamanan di bulan-bulan suci ditetapkan oleh suku-suku yang ada di sekitarnya. Keberhasilan sistem ini mengakibatkan berkembangnya perdagangan yang pada gilirannya menyebabkan munculnya tempat-tempat perdagangan baru. Dengan posisi Mekah yang strategis sebagai pusat perdagangan bertaraf internasional, komoditas-komoditas yang diperdagangkan tentu saja barang-barang yang mewah seperti emas, perak, sutra, rempah-rempah, minyak wangi, kemenyan, dan lain-lain. Walaupun kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri adalah pada mulanya para pedagang Quraisy merupakan pedagang eceran, tetapi dalam perkembangan selanjutnya orang-orang Mekah memperoleh kesuksesan yang besar, sehingga mereka menjadi penguasa di berbagai bidang bisnis. Selanjutnya ada keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Model organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi kesukuan atau model kabilah. Kepala sukunya disebut Syekh, yakni seseorang pemimpin yang dipilih antara sesama anggota. Syekh dipilih dari suku yang lebih tua, biasanya dari anggota yang masih memiliki hubungan keluarga. Syekh tidak berwenang memaksa serta tidak dapat membebankan tugas-tugas atau mengenakan hukuman-hukuman. Hak dan kewajiban hanya melekat pada warga suku secara individual, serta tidak mengikat pada warga suku lain.
Selanjutnya ada keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam di Arab terdapat berbagai agama, di antara ada yang beragama Yahudi, Kristen, di mana mayoritas penganut agama Yahudi tersebut pandai bercocok tanam dan membuat alat-alat dari besi seperti perhiasan dan persenjataan. Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam. Paganisme, Yahudi, dan Kristen merupakan ragam agama orang Arab pra-Islam. Pagan adalah agama mayoritas mereka, ratusan berhala dengan bermacam-macam bentuk dan ada di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 sebutan bagi berhala-berhala itu: Sanam, Watan, Nusub, dan Hubal. Sanam berbentuk manusia dibuat dari logam atau kayu, Watan juga dibuat dari batu, Nusub adalah batu karang tanpa suatu bentuk tertentu, Hubal berbentuk manusia yang dibuat dari batu akik. Dialah dewa orang Arab yang paling besar dan diletakkan dalam Ka'bah di Mekah. Orang-orang dari semua penjuru jazirah datang berziarah ke tempat itu. Beberapa kabilah melakukan cara-cara ibadahnya sendiri-sendiri. Ini membuktikan bahwa paganisme sudah berumur ribuan tahun. Sejak berabad-abad penyembahan patung dan berhala tetap tidak terusik, baik pada masa kehadiran pemukiman Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi muncul di Syria dan Mesir. Agama Yahudi dianut oleh para imigran yang bermukim di Yatrib dan Yaman. Tidak banyak data sejarah tentang pemeluk dan kejadian penting agama di Jazirah Arab, kecuali di Yaman. Zusnuwas merupakan penguasa Yaman yang condong ke Yahudi. Dia tidak menyukai penyembahan berhala yang telah menimpa bangsanya. Dia meminta penduduk Najran agar masuk agama Yahudi, sehingga kalau mereka menolak, mereka akan dibunuh. Namun yang terjadi justru menolak. Mereka digalilah sebuah parit dan dipasang api di dalamnya. Mereka dimasukkan ke dalam parit itu serta dibunuh dengan pedang atau dilukai sampai cacat bagi yang selamat dari api tersebut. Korban pembunuhan itu mencapai 20.000 orang. Tragedi berdarah dengan motif fanatisme agama ini diabadikan dalam Al-Quran dalam kisah orang-orang yang membuat parit, Ashab al-Ukhdud. Sedangkan agama Kristen di Jazirah Arab dan sekitarnya sebelum kedatangan Islam tidak ternodai oleh tragedi yang mengerikan semacam itu, yang tampak hanyalah pertikaian di antara sekte-sekte Kristen. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, Al-Quran menggunakan istilah Nasara bukan Al-Masihiyah dan Al-Masihi bagi pemeluk agama Kristen. Bagi pendeta Kristen resmi seperti Katolik, Ortodoks, dan Evangelis, istilah Nasara adalah sekte sesat, tetapi bagi ulama Islam adalah Hawariyun. Para misionaris Kristen menyebarkan doktrinnya dengan bahasa Yunani, yang waktu itu madhab-madhab, filsafat, dan aliran-aliran Gnostik dan Hermes menyerbu daerah itu. Inilah yang menimbulkan pertentangan antara misionaris dan pemikir Yunani yang memunculkan usaha-usaha mendamaikan antara filsafat Yunani yang bertumbuh pada akal dan doktrin Kristen yang bertumbuh pada iman. Inilah yang melahirkan sekte-sekte Kristen yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru, termasuk Jazirah Arab dan sekitarnya. Sekte Arius menyebar di bagian selatan Jazirah Arab, yaitu dari Suriah dan Palestina ke Irak dan Persia. Salah satu corak beragama yang ada sebelum Islam datang selain 3 agama di atas adalah Hanafiyah, yaitu sekelompok orang yang mencari agama Ibrahim yang murni yang tidak terkontaminasi oleh nafsu penyembahan berhala-berhala. Juga tidak menganut agama Yahudi ataupun Kristen, tetapi mengakui keesaan Allah. Mereka berpandangan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Hanafiyah. Sebagai akulturasi dari milah Ibrahim, gerakan ini menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab, khususnya di 3 wilayah Hijaz, yaitu Yatrib, Taif, dan Mekah. Selanjutnya ada konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu definisi konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Yang kedua ada tahapan taskif, tafaul, dan istilah al-hukmi. Dan yang ketiga ada metode dakwah Rasulullah. Definisi, konsepsi, dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian konsepsi adalah konsep atau rancangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah konsep atau rancangan yang berlandaskan pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa wahyu Al-Quran. Rasulullah SAW berdakwah secara bertahap. Posisi sejarah dakwah Nabi ini terbagi menjadi 2 tempat sesuai periode tahun kenabian, yaitu Mekah dan Madinah. Konsepsi dakwah Nabi di Mekah itu dilakukan secara sembunyi-bunyi dan terang-terangan.
Sedangkan di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat memperluas Islam dengan meninggalkan situs sejarah yang menandakan sejarah perjuangan dakwah Nabi. Selanjutnya ada tahapan tazkif, tafaul, dan istilam al-hukmi. Yang pertama ada tahap pembinaan dan pengadaran atau marhala tazkif wa takwin. Tahapan ini dilakukan Rasulullah ketika memulai dakwahnya di Mekah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariat Islam. Dengan harapan seorang muslim memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariat Islam dan khilafah Islamiyah. 2. Tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat atau marhala tafa'ul ma'al ummah. Tahapan yang kedua ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah para muslimin melewati proses tahapan pembinaan dan pengkaderan. Setelah ini, individu-individu Islam yang telah bergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, mereka akan diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah secara terang-terangan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Proses akhir dakwah dari tahap kedua ini ditandai dengan dilaksanakannya talabun nusrah atau mencari dukungan politik dari ahlun nusrah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah. Puncak ini dari marhalah itu adalah ketika Rasulullah SAW berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin kabilah dari Yastrib, Madinah melalui Bai'atul Aqabah II. 3. Tahap penerapan hukum Islam atau marhalah tatbik ahkamul Islam. Setelah proses talabun nusrah berhasil, selanjutnya penerapan syariat Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat dan negara. Penerapan syariat Islamnya ini ditandai dengan diberlakukannya piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi masyarakat muslim maupun non-muslim. Selain penerapan syariat Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah juga menetapkan syariat Islam untuk politik luar negerinya. Dengan ditetapkannya syariat Islam secara kafah, keagungan Islam akan nampak ke seluruh penjuru dunia untuk menebar rahmatnya. Materi selanjutnya yaitu metode dakwah Rasulullah. Yang pertama ada metode personal atau sirri. Pendekatan ini dilakukan dengan cara face-to-face individual antara da'i dengan mad'u. Ini dilakukan Rasulullah pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bukan karena beliau takut, melainkan ini merupakan strategi jitu yang dibimbing oleh Allah SWT langsung melalui wahyu. Dengan pendekatan personal ini, Nabi telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Melalui pendekatan ini, Rasulullah bisa langsung membimbing mad'u dengan mantap dan permasalahan keagamaannya dapat langsung dipecahkan secara seketika. Yang kedua ada metode pendidikan. Dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilakukan Nabi pada masa-masa awal berbarengan dengan dakwah sirri atau personal. Sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem kaderisasi dengan membina para sahabat. Kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian generasi berikutnya dimulai dari pembinaan dan kaderisasi di Mekah yang agak terbatas, kemudian ke Madinah dengan membentuk komunitas muslim di tengah-tengah masyarakat Madinah yang cukup beragam budayanya. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk mendidik para sahabat baik di Mekah maupun Madinah yaitu Darul Arqam, Rumah Nabi, Al-Sufah, Darul Qura, Kutab, Masjid, dan Rumah Para Sahabat. Lalu ada metode penawaran atau art. Makkah merupakan pusat ziarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. Salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Meski tak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy, Nabi tetap menjalankan tugasnya setiap musim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau. Baru pada tahun ke-11 kabilah Kharaj dari Yastrib menyatakan memeluk Islam berlanjut kepada Bai'at Aqabah pertama dan kedua. Masuk Islamnya kabilah dari Yastrib merupakan wasilah hijrahnya Nabi ke Yastrib atau kemudian lebih dikenal Madinah. Selanjutnya ada metode misi. Pendekatan misi adalah pengiriman dai ke daerah jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan, namun lebih ke proses penyerahan tugas kepada para dai oleh Nabi. Pendekatan misi yang dilakukan Nabi diantaranya yaitu pengiriman dai untuk berdakwah ke Yastrib, Najd, Khaybar, Yaman, Najran, dan Makkah. Pendekatan misi ini pada gilirannya nanti juga dilakukan secara luas pada masa sahabat, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.
Lalu ada metode korespondensi atau mukatabah. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Surat dakwah Islam disebarkan Nabi ke Eropa atau Romawi, Persia, dan Afrika atau Abyssinia. Surat dakwah Nabi secara garis besar berisi: pertama, surat-surat yang berisi seruan untuk masuk Islam. Kedua, surat-surat yang berisi aturan ajaran Islam seperti zakat dan sebagainya. Yang ketiga, surat-surat yang berisi kewajiban bagi non-muslim seperti jizyah. Sebagai surat dakwah, Rasulullah selalu mengawalinya dengan basmalah. Di samping itu, surat dakwah juga merupakan surat resmi kepala negara karena setiap surat dicap stempel berbahan perak dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Dengan demikian, surat-surat yang dikirimkan Nabi SAW mengemban amat kenabian dan politik. Kemudian ada metode diskusi atau mujadalah. Diskusi atau mujadalah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif. Pendekatan diskusi yang dilakukan Rasulullah merupakan implementasi Quran Surat An-Nahl ayat 125, artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Mujadalah yang diperintahkan Allah SWT kepada kaum muslimin adalah jadal yang baik. Maksudnya yang tidak mengandung unsur penganiayaan karena adanya pemaksaan kehendak dan tidak ada unsur-unsur yang merendahkan lawan dialog. Hal ini penting karena watak manusia memiliki ego tersendiri. Seseorang tidak mudah melepaskan pendapatnya sendiri, kecuali kritik terhadap pendapatnya dilakukan secara halus sehingga yang bersangkutan tidak merasa pendapatnya dipinggirkan. Pembahasan peluang lingkup kajian dakwah berangkat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu peneliti yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah. Pendapat ini merujuk pada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamnya bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam arti yang luas. Sejarah dakwah mencakup sejarah perjuangan dan aktivitas para dai atau pendakwah muslim dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Ruang lingkup sejarah dakwah meliputi berbagai periode dan tempat di seluruh dunia, mulai dari zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Selanjutnya ada sejarah dakwah Rasulullah, itu terbagi menjadi dua tahap, yaitu ketika dakwah Nabi di Mekah lalu ketika dakwah Nabi di Madinah. Dakwah Nabi di Mekah. Muhammad SAW dan tujuan mengutusannya. Beliau diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, menjadi penebar rahmat bagi sekalian alam dengan menjadikan perbaikan akhlak di segala bidang sebagai program andalan dan membawa kabar gembira bagi umat yang mau menerima ajarannya serta peringatan bagi yang menolak. Mengingat tugas beliau yang berat, yaitu memperbaiki wajah dunia yang telah dikuasai dengan kejahilian, maka Allah SWT memilih Muhammad sebagai manusia yang paling layak untuk menerima amanah ini dan mempersiapkannya dengan berbagai bekal tanpa disadari oleh Muhammad kecil. Di antara persiapan-persiapan ke arah kenabian itu adalah A. Tempat tinggal Muhammad kecil, B. Pensucian hati Nabi, C. Hidup dalam keprihatinan, D. Latihan kesabaran dengan menggembala kambing, E. Berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat sejak kecil, F. Menimba pengalaman internasional, G. Tidak pernah cacat di masyarakat, H. Memiliki prestasi yang diakui oleh umatnya sejak usia belia, I. Muhammad menjelang usia kematangannya 40 tahun secara inisiatif intensif melakukan perenungan tentang hakikat kehidupan. Kedua, kondisi objektif masyarakat Arab saat Nabi diutus. Sama penjelasan seperti materi sebelum-sebelumnya, yaitu ada kondisi keagamaannya, ada kondisi politik dan hukum, kondisi sosiokultural, kondisi ekonomi, serta modal dasar yang baik. 3. Materi dan metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Al-Mubarakfuri menyimpulkan bahwa materi dakwah di Makkah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada iman kepada hari kiamat, yang ketiga ada pembersihan jiwa dengan menjauhi segala kemungkaran dan kekejian yang menimbulkan akibat buruk dan dengan melakukan hal-hal yang baik dan utama. Kemudian penyerahan segala urusan kepada Allah. Lalu semua itu setelah beriman kepada risalah Muhammad, langkah-langkah bertahap dalam pencapaian dakwah sebagai berikut. Pertama ada tahapan dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Lalu ada tahapan dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Makkah. Lalu kemudian tahapan dakwah di luar Makkah. 4. Sarana dakwah di Makkah.
A. Sarana fisik. Sarana fisik meliputi ada Masjidil Haram, Bukit Safa, rumah, tablik terbuka kefasihan dan retorika Rasulullah yang baik, dakwah bilhal, melakukan ta'akhi, meminta bantuan kepada orang lain untuk ta'ziz dakwah. B. Sarana non-fisik, yaitu hubungan Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, kejujuran dan kepribadian Rasulullah yang luhur, kehati-hatian dan kewaspadaan, menerapkan strategi dan sistem yang tertata baik. 4. Sarana dakwah di Mekah. A. Sarana fisik, yaitu ada Masjidil Haram, Bukit Safa, rumah, tablik terbuka, kefasihan, dan retorika Rasulullah yang baik. Dakwah bilhal, melakukan ta'akhi, meminta bantuan kepada orang lain untuk ta'ziz dakwah. Dan yang kedua ada sarana non-fisik, yaitu hubungan Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, kejujuran dan kepribadian Rasulullah yang luhur, kehati-hatian dan kewaspadaan, serta menerapkan strategi dan sistem yang tertata baik. 5. Problematika dan ketegaran Nabi. A. Cara yang halus, yaitu dengan melakukan negosiasi kepada Abi Thalib agar Muhammad menghentikan dakwahnya. Yang kedua, menawarkan kepada Muhammad apa saja yang diinginkan, baik harta, wanita, kedudukan, atau dokter kalau memang beliau mempunyai kelainan jiwa. Yang ketiga, menawarkan ibadah bergantian. B. Cara setengah kasar, yaitu mencemooh, menghina, melecehkan, mendustakan, serta menertawakan seperti dituduh sebagai orang gila. Melontarkan propaganda palsu dengan mengatakan bahwa ajaran Muhammad adalah dongeng orang-orang terdahulu. Yang C. Dengan cara kasar, yaitu menebar duri di tempat Rasulullah lewat, melakukan penyiksaan kepada beberapa pengikut Islam, blokade multidimensi, serta upaya pembunuhan Nabi Muhammad SAW. 6. Ciri umum dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama, ada perhatian dakwah terfokus pada upaya untuk menyampaikan dakwah dan menyebarkan dakwah dengan cara siriyah atau sembunyi-sembunyi maupun jahriyah, yaitu terang-terangan. Kedua, ada memperhatikan aspek tarbiyah atau pengkaderan terpadu bagi orang yang menerima dakwah dengan berupaya untuk mentakziah atau mensucikan hati orang yang dididik dan menumbuhkan mereka selalu dalam suasana hidayah. Berusaha untuk tidak terjadi kontak fisik dengan musuh dan mencukupkan diri dengan jihad dakwah meskipun gangguan dari pihak musuh cukup menyakitkan hati kaum muslimin. Yang keempat, selalu aktif melakukan manuver dalam dakwah DNA dan tidak terpaku hanya pada tempat tubuhnya. Yang terakhir, melakukan kegiatan dan menentukan strategi yang berkesinambungan untuk dakwah ke depan. Selanjutnya ada dakwah Nabi di Madinah. Pertama, hijrah sebagai metode dakwah. Allah SWT menyuruh Nabi berhijrah dan memulai dakwah di Madinah. Madinah dipilih karena Madinah adalah kota yang berkembang sangatlah pesat. Selain itu, Madinah dianggap layak karena pada tahun ke-11 kenabian ada beberapa orang yang masuk Islam dan berkembangnya dakwah Islam di sana juga sangatlah pesat. Dan juga tak ada satupun rumah di sana yang tidak mengenal Rasulullah. Setahun kemudian datanglah 12 orang Madinah yang diutus untuk menemui Rasulullah. Dari pertemuan tersebut dikenal dengan Baiat Aqabah 1. Pada tahun ketiga, mereka mengutus 72 orang untuk menemui Rasulullah. Hal ini terjadilah pembaiatan yang dikenal dengan nama Baiat Aqabah Kubro. 2. Negara Madinah sebagai sarana dakwah Rasulullah. Ketika pemerintahan Madinah sudah terbentuk, Rasulullah pun membuat 2 program, yaitu yang pertama membuat masjid, yang kedua menjalin persatuan sesama muslim. Surat perjanjian Muhammad SAW antara kaum mukmin dan muslimin dari Quraisy dan Yasrib serta orang-orang yang ikut bergabung dan berjuang bersama mereka antara lain, mereka adalah umat yang satu di hadapan umat yang lain. Yang kedua, kaum muhajirin dari Quraisy sesuai dengan kemampuan mereka bersekutu dan membayar diat, dan mereka menembus tawanan mereka dengan ma'ruf dan adil di antara kaum mukminin. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin karena membela orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membela orang kafir terhadap orang mukmin. Perjanjian antara kaum muslimin dengan non-Islam, yakni kaum Yahudi yang berdomisili di Madinah. Adapun beberapa perjanjian di antara mereka yaitu: pertama, orang-orang Yahudi berkewajiban memikul biaya mereka sendiri dan kaum muslim wajib memikul biaya mereka sendiri. Wajib memberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi, tidak boleh menolong orang Quraisy dan orang-orang yang menolong mereka. 3. Turunnya perintah jihad. Syariat ini diturunkan dalam rangka untuk mengamankan dan memelihara dakwah dari bahaya yang mengancam serta menghilangkan penghalang sampainya dakwah kepada orang yang ingin masuk Islam, menghilangkan penghalang sampainya sehingga mereka tidak khawatir atau takut untuk memeluk agama ini.
Setelah syariat jihad diturunkan oleh Allah, berturut-turut perang terjadi, dimulai dari Badar, Uhud, Khandaq, dan seterusnya. Setelah berlangsung 10 tahun, wilayah teritorial Daulah Islamiyah meluas sampai meliputi seluruh Jazirah Arab, Irak, Selatan, dan Palestina. Setelah turun perintah jihad, non-muslim terbagi dalam 3 kategori: Ahlu Sulh Hudnah atau kelompok yang menyatakan keinginan hidup berdampingan secara damai, lalu ada Ahlu Harb, kelompok yang memilih perang, dan Ahlul Zimmah, kelompok yang meminta jaminan hidup di bawah pemerintahan Islam. Masyarakat non-muslim dibagi dalam 3 kategori juga, yaitu kelompok yang diperintahkan untuk diperangi. Mereka adalah pertama, kelompok yang membatalkan perjanjian dan tidak berpegang teguh dengan janji yang mereka buat. Kelompok kedua adalah mereka yang melakukan perjanjian sementara dan mereka tidak membatalkannya. Untuk kelompok ini, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyempurnakan perjanjian tersebut sampai batas akhir perjanjian. Kelompok ketiga adalah mereka yang tidak melakukan perjanjian dan tidak pula memerangi kaum muslimin atau mereka yang mengadakan perjanjian secara mutlak. 4. Dakwah dengan mengirim duta dan surat. Pengiriman duta dan surat kepada para raja yang dilakukan Rasulullah mengandung banyak pelajaran. Di antaranya, Rasulullah ingin membuktikan bahwa risalah Islam adalah alamiah untuk semua manusia. Rasulullah menggunakan berbagai macam sarana yang berperan untuk melapangkan jalan dakwah. Dari beberapa duta dapat diketahui bahwa ada sebagian penguasa yang menutup pintu penyebaran dakwah. 5. Nabi dan peperangan. Sebagian penguasa yang disurati Nabi melakukan protek terhadap sampainya dakwah ke rakyat yang berdomisili di negara tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah adalah panglima perang yang memiliki kepiawaian lebih di bidang ini. Peperangan yang terjadi membawa dampak yang begitu besar, di antaranya mewujudkan keamanan dan kedamaian, memadamkan api fitnah, mematahkan kekuatan musuh dalam pertarungan antara Islam dan paganisme, memaksa mereka kepada suatu perdamaian, memberikan jalan bagi penyebaran dakwah, dan menyaring orang-orang mukmin yang ikhlas dan yang munafik. Peperangan pada zaman Nabi berhasil mencetak kader-kader pemimpin tangguh sepeninggal beliau. Melalui perang, beliau juga mengubah citra perang yang ada pada zaman jahiliyah. 6. Masyarakat Madinah di bawah naungan syariat Islam. Di bidang ekonomi, secara umum Madinah menghadapi masalah. Langkah kebijakan perbaikan ekonomi penduduk yang diambil oleh Rasulullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdoa kepada Allah agar memberikan sya' dan mut Madinah 2 kali lipat dari keberkahan Mekah. Menetapkan sistem saling mewarisi antar sesama muslim yang dipersaudarakan. Menghidupkan sistem ekonomi real. Menghimbau umat agar mengedepankan pola hidup sederhana. Menerapkan sistem pemerintahan ekonomi dan menutup pintu kebencian akibat perbedaan tingkat pendapatan. Yang terakhir, menghapuskan sistem ekonomi ribawi. Pembinaan pribadi muslim sangat ditekankan oleh Rasulullah, membina fisik sahabatnya dan mendorongnya untuk melakukan aktivitas yang membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Di antara cabang keterampilan olahraga yang direkomendasikan oleh Rasulullah di saat itu adalah memanah, berenang, bergulat, dan menunggang kuda. Di bidang hukum, kaum muslimin betul-betul merasa diayomi oleh hukum. Tidak ada pandang bulu dalam penerapannya. Jika perkara telah sampai kepada Rasulullah, maka beliau pasti melaksanakan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah. 7. Masa-masa akhir dakwah Rasulullah. Pertama, melaksanakan haji wada. 2. Mengirimkan ekspedisi ke Romawi. Rasulullah mengirimkan pasukan di bawah komando Usamah bin Zaid yang masih amat belia. Pasukan ini diberangkatkan menuju wilayah Balqa dan Darum di Palestina dengan tujuan untuk menakut-nakuti Romawi dan mengembalikan kepercayaan di hati masyarakat Arab yang tinggal di perbatasan. 8. Hari-hari terakhir bersama Rasulullah. Pesan-pesan dakwah yang beliau berikan yaitu: pertama, dilarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Yang kedua, tentang sholat. Yang ketiga, menutup jendela Masjidil Haram. 9. Ciri-ciri umum dakwah di Madinah. Menjaga kesinambungan tarbiyah dan takziah bagi sahabat yang telah memeluk Islam. 2. Mendirikan Daulah Islamiyah. Yang ketiga, adanya keseriusan untuk menerapkan hukum syariat untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, hidup berdampingan dengan musuh Islam yang menyatakan ingin hidup damai dan muamalah dengan mereka dengan aturan yang jelas. Yang selanjutnya, menghadapi secara tegas pihak yang memilih perang serta melakukan cyber war atau perang urat saraf.
Selanjutnya merealisasikan Universitas Dakwah Islam dengan merambah seluruh kawasan dunia. Yang terakhir melalui surat, mengirim duta, mengirim rombongan, menerima utusan yang datang, dan seterusnya. Masuk ke materi berikutnya, yaitu dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu Khulafaur Rasyidin dan dakwah, itu perkembangan ilmu pada masa Khulafaur Rasyidin, serta ciri-ciri umum dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin dan dakwah. 1. Dakwah pada masa Abu Bakar. Masa-masa pemerintahan Abu Bakar syarat dengan amal dan jihad dan meninggalkan buat kita buah yang sangat bermanfaat. Di saat amanah pemerintahan baru saja diembankan kepada beliau, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke seluruh semenanjung Arabia. Bentuk gerakan itu dapat diklasifikasikan dalam 3 pola. Pertama, murtad dari agama. Kedua, gerakan nabi palsu. Yang ketiga, pembangkang zakat. Abu Bakar mempelajari fenomena itu dengan seksama dan sampai kepada kesimpulan bahwa 3 gerakan tersebut bermaksud untuk menghancurkan Islam dari akarnya. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk menghadapi semua gerakan itu dengan tindakan tegas. Pada masa Abu Bakar juga dilakukan perluasan wilayah seperti ke Bahrain dan Qatar, Kuwait, Irak, serta kawasan Syam. 2 tahun masa pemerintahan Abu Bakar adalah masa yang penuh berkah. Kembalinya negeri yang murtad ke pangkuan Islam terjadi pada zamannya, dan perluasan wilayah Islam ke Persia dan Romawi juga dimulai pada zamannya. Kesibukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dari rong-rong internal dan manuver yang tinggi dalam melakukan perluas wilayah tidak melupakan pemerintahan Abu Bakar untuk mengerjakan proyek yang sangat krusial bagi keutuhan ajaran Islam, yaitu pengumpulan Al-Quran, sehingga dengan kematian para qurra tidak berakibat kepada hilangnya pegangan umat Islam. 2. Dakwah pada masa Umar bin Khattab. Futuhat Islamiyah pada masa Abu Bakar terhenti sampai di Herat. Ini disebabkan oleh perintah Abu Bakar kepada Khalid bin Walid agar segera berangkat ke Syam untuk memperkuat pasukan kaum muslimin, dan tinggallah Mustanna bin Haritsah di Irak meneruskan perjuangan dan memimpin pasukan. Ketika Umar menjabat khalifah, saat itu kaum muslimin sedang berangkat ke Persia bersama Mustanna. Beliau mengangkat Abu Ubaidah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi sebagai pemimpin. Abu Ubaidah meninggal dunia dalam peperangan Jisr, dan kepemimpinan kembali di bawah kendali Mustanna. Setelah Mustanna meninggal, Umar mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang. Pada periode saat inilah Perang Qadisiyah terjadi, tahun 14 Hijriah. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan gemilang dalam perang tersebut, dan secara umum ibu kota Persia, Madain, tunduk di bawah kekuasaan Islam pada tahun 16 Hijriah. Tunduknya Madain menyebabkan kota-kota lain di sekitarnya dengan mudah ditundukkan. Irak dijadikan pangkalan kekuatan kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Irak saat itu meliputi kawasan Kufah atau ibu kota pada masa Ali, kemudian Baghdad, ibu kota negeri Islam pada masa Abbasiyah, dan Samra yang didirikan pada masa Mu'tasim. Memberdayakan ulama, gubernur, dan para pegawai buat kepentingan dakwah. Selama memimpin pemerintahan, Umar selalu berusaha untuk menjadikan dakwah sebagai tujuan utama negara. Segala kebijakan yang diturunkan mesti sesuai dengan dan mendukung kemajuan dakwah Islam. Di antara kebijakan Umar adalah, yang pertama, Umar sering memanggil para ulama sahabat untuk membicarakan tentang kebijakan yang akan diambil berkenaan dengan munculnya permasalahan-permasalahan baru setelah meluasnya daerah yang dikuasai Islam. 2. Memberikan pengarahan kepada para pegawainya tentang nilai-nilai Islam secara terus-menerus. 3. Dakwah pada masa Utsman bin Affan. Utsman memberikan gambaran kepada kita metode dakwah beliau, di antaranya berdakwah dengan melaksanakan tugas kekhalifahan yang diamanahkan secara maksimal, meneruskan dakwah para pendahulunya Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, berdakwah dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti tradisi yang baik yang sudah ada, tidak mendahulukan hukuman dalam mendidik rakyat, mengajak rakyat agar hidup zuhud. Pidato yang berisi program kerja tersebut beliau mewujudkan dalam masa-masa pemerintahan beliau. Nah, pada masa Utsman, pihak Romawi mencoba untuk melanggar perjanjian damai dengan Amr bin As di Iskandariyah dan berusaha melakukan penyerangan ke kawasan ini. Amr bergerak ke sana untuk menghentikan pengkhianatan. Pada masa Utsman, perluasan wilayah meliputi kawasan pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh.
4. Dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki keimanan yang kuat, pemahaman Islam yang baik, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi halayak seperti masuk Islamnya penduduk Hamadan seluruhnya di tangan beliau dalam satu hari. Rasulullah menjamin beliau masuk surga dan mengabarkan bahwa beliau akan diuji keimanannya oleh Allah. Beliau tidak pernah absen dalam seluruh peperangan bersama Nabi kecuali perang Tabuk. Di perang Badar, beliau membawa bendera kaum muslimin. Saat itu umur beliau 20 tahun. Setelah menjadi khalifah, beliau sibuk menghadapi orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahannya. Terjadilah perang Jamal, Siffin, dan Nahrawan. Banyak hukum yang dapat diambil pelajaran dari perang saudara yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Di antaranya, memperlakukan tawanan dengan baik dan melepaskannya setelah perang atau membuat perjanjian untuk tidak kembali berperang. Tidak membagi-bagi harta musuh sebagai ghanimah kecuali senjata dan kendaraan yang mereka pakai saat perang. Tidak boleh menjadikan wanita dari pihak yang kalah perang sebagai tawanan atau budak. Tidak mengharamkan kepada para penentang akan haknya untuk menerima harta fai atau untuk sholat di masjid dan tidak boleh memulai perang untuk mereka. Ali meninggal dunia di tangan Abdurrahman bin Muljam al-Khariji di Kufah pada fajar hari tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah dalam usia 58 tahun. Pada masa Ali bin Abi Thalib, Futuhat Islamiyah terhenti karena kaum muslimin sedang menghadapi masalah internal yang cukup pelik. Selanjutnya, perkembangan ilmu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dakwah telah meluas melampaui Jazirah Arab. Adapun dalam pelaksanaan dakwah, Nabi mengirimkan surat-surat dan utusan-utusan kepada para penguasa, mendakwahkan mereka agar menauhidkan Allah dan beriman kepada risalahnya. Di samping itu, dakwah juga dilakukan dengan senjata untuk menundukkan kekuasaan Romawi. Adapun negeri-negeri yang telah ditundukkan oleh pasukan Islam diantaranya yaitu Irak, Persia, Syria, Mesir, Afrika Utara, Afghanistan, dan sebagian India. Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan dakwah yang berhasil dicapai. Berikut ini adalah kemajuan tersebut. Menjaga keutuhan Al-Quran dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Adanya keseriusan untuk mengajarkan ilmu kepada penduduk negeri-negeri taklukan. Utsman mengirim sejumlah sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis. Sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama orientalis pada abad 19, banyak yang mempelajari fenomena Al-Futuhat Al-Islamiyah dan menafsirkannya dengan motif duniawi. Mereka mengatakan bahwa perang itu adalah untuk mengeruk kekayaan negeri yang ditundukkan. Interpretasi ini tidak sesuai dengan kenyataan. Para sahabat berperang karena iman. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, sehingga tidak ada profesi khusus yang bernama dai. Khalifah adalah penguasa, imam salat, hakim, dai, dan panglima perang. Menurut Profesor A.Hashmi berikut, ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkembangan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama ada ilmu qiraat, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran dengan berbagai dialek. Ilmu qiraat pada mulanya untuk menafsirkan Al-Quran. Kedua, ilmu tafsir, ialah ilmu untuk memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran pada zaman Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan melalui Jibril. Sementara itu, pada zaman Khulafaur Rasyidin, para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan hadis, seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada ilmu hadis, adalah ilmu yang dipelajari tentang hadis. Adapun hadis adalah sumber hukum yang kedua. Selanjutnya ada ilmu nahwu, ialah ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa Arab. Dengan banyaknya orang-orang non-Arab yang masuk Islam dan mereka harus mempelajari Al-Quran yang berbahasa Arab, maka diperlukan satu ilmu untuk memudahkan mereka dalam mempelajari Al-Quran. Terakhir ada ilmu adab, yang juga disebut adab al-lughah, yaitu ilmu keindahan berbahasa Arab, ilmu kesastraan Arab. Ciri-ciri umum dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Kader-kader terbaik Rasulullah telah memimpin pemerintahan Islam. 2. Sarana terbesar dakwah pada masa ini adalah pemerintahan dan kekuasaan. Melalui sarana tersebut, khalifah menentukan kebijakan dan strategi dakwah. 3. Al-Futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti oleh perluasan pemikiran Islam. 4. Kesibukan kaum muslimin membuka wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam. Di antara gerakan pemikiran yang paling menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah 1. Menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada Abu Bakar. 2. Memperlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. 3. Keseriusan mereka untuk mencari dan mengajarkan ilmu dan memerangi
kebodohan berislam para penduduk negeri. 4. Sebagian orang yang tidak senang pada Islam, terutama dari pihak Oriental abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena futuhat Islamnya dan menafsirkannya dengan motif bendawi. 5. Pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai dan panglima. Para khalifah adalah penguasa, imam salat, mengadili orang yang berselisih, dai dan juga panglima perang. Selanjutnya ada materi tentang dakwah pada masa dinasti Umayyah, yaitu ada membuka wilayah dakwah baru, dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah, memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan, pemurnian dan penggalakan bahasa Arab, pengumpulan penulisan dan penelitian dasar-dasar metodologi hadis, dan terakhir ada bidang hukum Islam. Pertama, ada membuka wilayah dakwah baru. Pada periode ini, kawasan Islam semakin meluas, ajaran Islam semarak dan menyelinap masuk ke hati rakyat. Islam sudah eksis di negeri Syam, Mesir, Sudan, Afrika Utara, Kepulauan di Laut Tengah, Andalusia, dan negeri-negeri lainnya. Perluasan dakwah dilakukan di 3 kawasan, yaitu Asia Kecil Romawi, kawasan Afrika dan Andalusia, kawasan Sind dan negeri di seberang sungai. Dakwah sektor ini melemah seiring dengan melemahnya Daulah Bani Umayyah di penghujung pemerintahannya. Yang kedua, ada dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah. Gerakan ilmiah pada masa dinasti Umayyah sangat gencar dan dapat dianggap sebagai tonggak ilmu-ilmu keislaman buat masa berikutnya. Gerakan ilmiah ini selalu bersamaan dengan gerakan futuhat Islamiyah. Setiap kali pasukan menundukkan negeri baru, selalu ditindaklanjuti oleh para ulama dengan mengajarkan fikih, syariah, hadis, tafsir. Mereka mengajarkan Islam dan menjelaskan kepada penduduk problematika yang dihadapi mereka. Para ulama menyebar ke segala pelosok negeri. Ada yang berangkat ke Mesir, Kufah, Syam, dan ada yang ke Afrika. Menyebarnya ulama ke berbagai negeri membuahkan gerakan ilmiah di negeri-negeri tersebut. Berdirilah kelompok-kelompok kajian dan halakoh-halakoh ilmu. Di majelis ilmu tersebut, pembaruan intensif terjadi, perbedaan bangsa dilebur oleh kepentingan dakwah. Dalam halakoh ilmiah ini, semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menimba ilmu seluas-luasnya. Selanjutnya, memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan. Pada masa Daulah Bani Umayyah, fenomena profesionalitas dalam dakwah sudah mulai kelihatan. Muncul kelompok-kelompok kajian dan halakoh-halakoh dakwah di masjid-masjid. Para ustadz duduk di masjid dan dikelilingi oleh murid-murid. Model pengajaran saat itu adalah model halakoh. Besar kecilnya halakoh sangat tergantung kepada kadar kemampuan ustadz yang menyampaikan ilmunya. Ibnu Khalkan menyebutkan bahwa Rabi'ah Ar-Rai duduk di Masjid Nabawi Madinah dan mengajar di situ. Di sampingnya duduk Imam Malik, Imam Hasan, dan orang-orang terkemuka di Madinah. Halakoh Rabi'ah ini cukup besar dan dikunjungi oleh banyak orang dari penjuru Madinah. Di Masjid Basrah, halakoh Hasan al-Basri sangat terkenal. Ciri khas dari halakoh-halakoh tersebut adalah kajian ilmiah, yaitu kajian tentang fikih dan hadis. Selanjutnya ada pemurnian dan penggalakan berbahasa Arab. Akibat langsung dari meluasnya negeri Islam adalah terjadinya kontak budaya antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan bahasa Arab yang juga bahasa Al-Quran, akibat kontak budaya tersebut, para ulama akhirnya berhasil meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pelopor dalam bidang ini adalah Abu Aswad Ad-Dauli. Pekerjaan besar ini awalnya terilhami oleh kesalahan orang membaca firman Allah seperti yang di bawah. Pada saat baca wa rasuluh, beliau mendengar orang membacanya wa rasulih. Beliau terusik mendengar bacaan tersebut karena sangat merusak arti. Akhirnya beliau datang menghadap Ziyad yang saat itu menjabat sebagai gubernur Basrah untuk memikirkan hal tersebut. Akhirnya Ziyad meminta kepada Abul Aswad agar meletakkan tanda-tanda yang membedakan antara harakat dan sukun. Selanjutnya ada pengumpulan, penulisan, dan peletakan dasar-dasar metodologi hadis. Perhatian masyarakat terhadap hadis amat tinggi pada masa Daulah Bani Umayyah. Bentuk kepedulian tersebut diwujudkan dalam 3 kegiatan, yaitu pengkajian, pengumpulan, dan pembukuan hadis. Perhatian terhadap hadis saat ini menempati posisi paling terdepan dalam bidang kajian ilmiah. Para ulama sangat giat mengumpulkan hadis. Mereka bahkan rela bepergian jauh hanya untuk menemui seseorang yang punya silsilah informasi tentang hadis yang sedang diteliti. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah al-Ansari mendapatkan informasi bahwa Abdillah bin Anis al-Juhani pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah.
Jabir bergegas membeli seekor unta, kemudian melakukan perjalanan selama sebulan menuju daerah Syam, dan akhirnya bertemu dengan Abdillah bin Anis dan mendengar langsung darinya. Metodologi studi hadis ini tidak akan ditemui lagi dalam sejarah manapun di dunia. Pembukuan sunnah dan masa ini merupakan upaya untuk memelihara sumber kedua dari ajaran Islam dari gerakan yang hendak merusak Islam dari asasnya. Selanjutnya ada bidang hukum Islam. Pada masa Bani Umayyah, ijtihad dilakukan diawali dengan mengacu kepada khazanah yang telah ditinggalkan oleh para khulafaur rasyidin mazhab fikih yang sempat belum lahir pada masa ini. Meskipun para imam mujtahid seperti Al-Auza'i, Ibrahim An-Nakhai, Ja'far As-Shadiq sudah mulai bermunculan, baru pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah dua imam mazhab muncul. Abu Hanifah tahun 80 Hijriyah sampai tahun 150 Hijriyah di Irak, dan Imam Malik bin Anas pada 96 Hijriyah sampai 179 Hijriyah. Di Madinah, Imam Malik menulis kitab Muwatta yang sampai hari ini tetap menjadi rujukan dalam bidang hadis dan fikih. Itu tadi pemaparan dari saya seputar sejarah dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.